Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat ini, materi kita adalah surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la ini ada 19 ayat yang nanti akan Ustazah sampaikan artinya secara perkata. Jadi teman-teman silahkan mempersiapkan buku Ulumul Quran serta pulpen untuk mencatat. Dan Ustazah harap nanti ketika setoran teman-teman tetap setoran per kata, tidak langsung per ayat, dan boleh dicicil sedikit demi sedikit. Dan bagi siapa yang kesulitan untuk mengirimkan video setoran lewat Telegram, teman-teman boleh mengirimkan video setoran ke Ustazah lewat WhatsApp. Baik, surat Al-A'la ini artinya yang paling tinggi. Nanti kita bakal tahu ketika memasuki ayat pertama. Apa aja sih yang nanti akan kita tahu dari surat ini? Yang pertama, pokok isi dari surat Al-A'la adalah perintah Allah untuk bertasbih menyebut namanya. Lalu Nabi Muhammad itu tidak pernah lupa tentang ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Selanjutnya kita juga akan tahu bagaimana caranya menjadi orang sukses yang ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, Ustazah mulai untuk mengartikan surat Al-A'la secara perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah, isma, nama, Rabbika, Tuhanmu, Al-A'la, yang maha tinggi. Nah, nih, di ayat pertama kita udah tahu arti dari Al-A'la, yang paling tinggi atau yang maha tinggi. Ini adalah salah satu sifat Allah. Ayat selanjutnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, yang khalaqa, dia menciptakan. Nah, dia yang di sini adalah dimaksud Allah. Fasawwa, lalu dia menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang, ini masih menceritakan sifat-sifat Allah. Qaddara, dia menentukan. Fahada, lalu dia memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi, dan yang akhraja, dia mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumputan. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, lalu dia jadikannya. Ini maksudnya Allah menjadikan rumput-rumput yang tadi ada di ayat sebelumnya. Saya ulangi. Faja'alahu, lalu dia jadikannya dalam kurung rumput-rumput. Ghusa'an, kering. Ahwa, kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan bacakan padamu. Fala, maka tidak. Tansa, kamu lupa. Maksudnya apa yang dibacakan di sini? Di sini adalah kita sebagai manusia dibacakan Al-Quran sebagai petunjuk supaya kita tidak lupa akan tujuan hidup kita di dunia. Illa masya Allah,
Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa, kecuali, masya'a, apa yang dikehendaki, Allahu, Allah. Innahu, sesungguhnya dia dalam kurung Allah, ya'lamu, mengetahui, al-jahra, yang terang atau yang tampak, wama, dan apa yang, yakhfa, tersembunyi. Maksudnya di sini Allah itu selalu mengetahui apa yang kita lakukan, baik secara jelas dan apa-apa yang ada di dalam hati kita yang orang lain tidak pernah tahu akan isi hati kita. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan kamu, lil yusra, untuk kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'ati, sungguh berguna, az-dzikra, suatu peringatan. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru, akan menerima peringatan, man, orang yang, yakhsha, takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhinya, al-ashqa, orang yang celaka. Nah, kalau tadi orang yang takut kepada Allah itu akan menerima peringatan, menerima petunjuk. Kalau orang kafir, orang yang celaka itu justru menjauhi peringatan maupun petunjuk itu. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi, orang-orang yang, yasla, ia akan masuk, an-nara, api atau neraka, al-kubra, yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma, kemudian, la yamutu, ia tidak mati, fiha, di dalamnya, wala, dan tidak, yahya, hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang yang, tazakka, membersihkan diri. Nah, kalau tadi udah tahu bagaimana orang yang beruntung, tadi yang pertama adalah membersihkan diri. Kita lanjutkan apa ciri orang beruntung lainnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara, dan dia mengingat, isma, nama, rabbih, Tuhannya, fasalla, lalu dia mendirikan sholat. Nah, ini ciri kedua orang yang beruntung adalah yang selalu mengingat Allah dan juga melaksanakan sholat. Ayat selanjutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, bahkan atau tetapi, tu'thiruna,
kamu memilih al-hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu, dan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nah, ini menjelaskan bahwasanya banyak sekali di antara manusia yang justru lebih memilih kehidupan di dunia daripada di akhirat. Padahal ketika nanti kita sudah meninggal, pada akhirnya kita akan hidup di akhirat. Ayat 18, Inna hadza lafis suhufil ula. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafi, benar-benar di dalam, as-suhufi, kitab-kitab, al-ula, terdahulu. Baik, ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, yaitu kitab-kitab atau lembaran-lembaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa. Baik, Ustazah sudah selesai mengartikan, jadi silahkan teman-teman setorkan isi dari surat Al-A'la ke Ustazah ya. Ustazah akhiri video ini. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.